oh ya ternyata pendapat dari pembimbing juga membantu untuk kita nggak down gitu, yang nggak merasa kayak oh ini nggak bagus gitu, mungkin papernya nggak bagus gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Kayaknya waktu itu informasinya itu nggak ada yang beritahu sih. Aku waktu itu di Kupang tuh nggak ada yang beritahu. Aku cari-cari aja di internet, tiba-tiba ketemu ada WISE. Nah sejak sejak ada aku ikut ya, aku tahu informasinya, aku bantu sebarkan di komunitas untuk kayak mungkin ada orang lain yang mau ikut lagi program Sili gitu. Dia lebih banyak kayak coba-coba cari tahu sih, karena informasi memang seperti itu kurang sih kami. Nah makanya kayak komunitas waktu kami yang waktu S1 Mitra tuh aku lebih banyak tahu informasi-informasi kayak pertukaran tuh dari situ. Karena beberapa anggota mitra mereka ada juga ikut Hmm, program pertukaran yang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kayak yang pertukaran pemuda antar negara PPAN. Beberapa anggota ada yang pengurus, ada yang pernah ikut program PPAN, kemudian mereka ikut yang Model United Nations. Um, Nah, kayaknya sejak terlibat dalam komunitas tersebut, jadi lebih banyak tahu informasi-informasi yang tidak hanya di Kupang saja, belum pernah kita tahu sebelumnya gitu. hmm. Oke, berarti nangkep aku. Berarti tipsnya nih kalau misalkan kalau kita tinggal di yang tempat yang kurang informasinya, kita tuh kayak aktif juga gabung ke organisasi atau komunitas kepemudaan yang apa nampung informasi-informasi itu ya. Jadi kedapetan gitu kayak jejaring lah ya. Ya, kalau nggak ada komunitasnya, bisa kita rintis sendiri, karena waktu Hmm. itu kan emang awalnya dari itu kayak oh ini kita ada teman ini, dia pernah ikut ini, aku pernah ikut ini, jadi ya organisasi yang untuk itu belum ada, ya kita buat aja gitu, rintis untuk bisa terpusat, kemudian bisa bantu untuk sebarkan ke orang-orang lain juga yang ingin ikut, yang mungkin belum pernah dengar gitu. Hmm. Oke, keren. Berarti kalau nggak ada, tinggal rintis, tinggal buat. Tadi kata Albert juga, mitra. Nah, berhubungan tadi nih soal merintis. Aku tuh kemarin lihat itu, ada kelas daring IELTS nih, yang sering kamu share-share itu loh. Nah, itu gimana ceritanya ada kelas daring IELTS nih di NTT ya, kalau nggak salah. Nah, itu sama juga kayak tadi yang aku bilang, kayak akses untuk kayak untuk TOEFL. Nah, kan TOEFL itu kan dipakai biasa kebanyakan untuk daftar beasiswa kan. Tapi kemudian setelah dapat beasiswa harus kayak cari kampus di luar, biasa mereka butuh skor IELTS. Nah, Mm-mm. tes IELTS sendiri kan lebih mahal dari TOEFL kan, sekitaran kayak 2 juta 3 3 juta. jutaan gitu Mm. sekali tes. Dan di NTT sendiri tuh kayaknya tempat terdekat untuk bisa tes IELTS tuh kayak di Surabaya atau di Bali gitu. Jadi harus harus keluar dari NTT lagi, bukan hanya ke Kupang waktu TOEFL aja. Jadi kayak kebanyakan orang-orang dari pelamar dari NTT itu, kalau mau, yang membuat mereka enggak apa ya, mungkin terhalang untuk mau coba daftar beasiswa yang di luar negeri, karena harus mengambil tes IELTS itu. Dan selain itu, selain tesnya itu mahal, tempat kursusnya itu juga jarang sih waktu itu sih, dan biasanya tuh kalau ada juga kan, biaya untuk kursusnya kan tidak murah juga kan Dame. Jadi dari itu, dari alasan itu ya, sama teman kita kan udah pernah ikut tes IELTS. Kita juga waktu itu LPDP kan mereka ada pengayaan bahasa, kita ikut training untuk IELTS juga kan. Ya, jadi sebenarnya dari yang kita tahu saja waktu itu, kita coba bentuk ini itu kelas daring IELTS untuk bisa memberikan kayak informasi atau um, latihan-latihan. Emang latihan-latihan mungkin tidak seintensif dengan yang ada di tempat kursus, tapi paling tidak kan peserta yang ikut mereka bisa kayak terekspos, oh ya tes IELTS tuh kayak gini. Soalnya kita kan dulu kan nggak pernah dengar sama sekali tentang tes IELTS. Pertama kali dengar tentang tes IELTS itu ya setelah setelah dapat beasiswa, perlu cari kampus, oh ternyata kampusnya butuh butuh IELTS kan, bukan TOEFL gitu. Jadi Oh sebelum iya. mungkin mereka mengambil tes yang mahal itu, bisa mereka tahu oh IELTS-nya tuh kayak gini. Dan kelas daring IELTS juga waktu itu nggak semata-semata untuk um, belajar IELTS tuh, mereka bisa kayak, kan waktu itu kita coba kayak undang teman-teman
kan di LPDP sendiri tuh mereka ada namanya kayak grup mailing listnya gitu kan. Mm-mm. Jadi kita coba tanya kira-kira ada teman-teman LPDP di sini alumni yang mau terlibat nggak di inisiatif ini. Nah, mereka kan kebanyakan bukan hanya alumni dari, kebetulan teman saya waktu itu kan alumni dari kampus di Australia sama juga kan. Jadi otomatis kayak kalau misalkan sharing-sharing tentang pengalaman kuliah di Australia, ya mirip-mirip antara aku sama temanku itu kan. Nah, kalau kita coba rekrut, coba undang teman-teman yang dari di Milis, itu kan mereka juga alumni kayak kampus-kampus yang bukan hanya di di Australia doang, kan ada yang di Inggris, ada yang di US. Nah, kalau adanya mereka gitu kan, saat peserta ikut kelas ikut inisiatif tersebut, program tersebut, mereka bisa tanya-tanya tidak hanya tentang kayak uh, apa ya, tentang bagaimana perkuliahan di Australia saya, tapi bisa kayak di negara lain juga gitu. Oke, oke, bener ya. Udah mah, ini niat S2 aja tuh udah ada tuh udah ini banget ya, syukur banget karena tadi bilang ya harus ke Surabaya ya, IELTS itu di sana belum ada gitu. Gue juga baru Ya, sih. sebenarnya ada kalau dari Australia Awards kan, Australia Awards kan mereka kayak covernya setelah kalau udah dapat jadi bukan ke Australia Awards ini, kita itu bagian program dari Australia Awards namanya ELTA. Itu kayak program kayak pengayaan bahasanya LPDP juga sih, tapi itu miliknya AS. Nah, itu biasanya di akhir program ELTA tuh memang ada di kampus waktu S1 ku dulu. Hmm. Nah, itu di akhir program mereka ada kayak tes IELTS official gitu, dan itu bisa daftar, bisa orang luar juga daftar. Cuma itu kayak ya setahun sekali lah gitu. Ada tes itu tersebut, jadi nggak bisa sering-sering. Kalau nggak salah juga kayak LPDP ya. LPDP juga kalau nggak salah ada program yang bahasa Inggrisnya bisa nyusul gitu. Selain universitas, dia ada program apa ya? LPDP program mana ya yang dia belajar dulu bahasa Inggris. Nah, nanti dia dikasih waktu cari universitasnya sama ngebenerin bahasa Inggrisnya. Apa ya? Oh, 3. jadi ya itu aku bilang program LPDP kita ya ada program. Pasti kan LPDP ada banyak Ah, kategori-kategorinya kan. Nah, yang kalau yang untuk pendaftar dari NTT itu kebanyakan Indonesia Timur kita ada program afirmasi. Nah, kalau program LPDP afirmasi itu ada itu ya tadi aku bilang pengayaan bahasa. Jadi kayak oh ya. ya sebenarnya bukan berarti kita yang dari Indonesia Timur kan bisa daftar reguler sih. Cuma kalau mereka yang memilih daftar reguler ya otomatis nggak ada pengayaan bahasanya kan, berarti bahasa Inggris dengan tes TOEFL atau syarat bahasa Inggris untuk daftar di kampusnya mereka memang harus ada, atau kalau belum ada mereka harus apa ya, belajar sendiri dan cari sendiri gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kebetulan kita dari Indonesia Timur dan kemudian ada kategori yang fokus untuk semacam kayak targeted areanya AS atau Fulbright-nya juga, ya mending daftar itu aja gitu. Iya. Itu biasa afirmasi itu kalau nggak salah untuk kayak daerah-daerah 3T juga kan. Ya di timur. Oke. Itu ya yang ngomongin tentang bahasa Inggris tuh ini lumayan juga ya, maksudnya ya pertama bahasa Inggris kayak kamu bilang tadi kan, kamu sempat takut-takut ya Albert, yang pertama banget tuh yang pas kamu bilang itu. Ya aku takutnya, aku sebenarnya kalau kayak waktu itu kan waktu kita sekolah kan lebih latihannya untuk kayak menjawab soal, jadi kalau ya bahasa Inggris ya untuk pasif sih saya ya bisa lah. Tapi kalau maksudnya waktu itu nilai-nilai U-nya juga bagus kan untuk bahasa Inggris, cuman takutnya tuh kalau misalkan berbicara aktif karena memang kurang apa ya, kurang 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 dibiasakan kan. Kalau misalkan waktu SMA kalau berbicara bahasa Inggris aktif mungkin kayak di event-event kayak tadi ikut debat bahasa Inggris dan sebagainya, itu kan saya tidak ikut waktu SMA. Kalau tadi itu kan berarti berbicara aktifnya ya paling kayak di lingkungan sewaktu belajar dengan guru kan. Tapi itu juga lebih banyaknya um, fokusnya untuk ya jawab soal gitu, jawab soal ujian atau segala macam. Nah, mulai mulai kayak bisa percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris asli dari itu waktu semenjak ikut program tadi aku bilang belajar bahasa itu, karena waktu kita ikut tuh kita justru sadar juga, oh mereka yang dari mahasiswa di sini, yang dari mahasiswa Australia yang belajar bahasa Indonesia juga mereka kan tidak lancar bahasa ini, ada yang lancar, ada yang kebanyakan tidak lancar kan, mereka kan juga student yang baru belajar bahasa Indonesia kan. Jadi tapi mereka kayak coba aja gitu, mencoba aja untuk coba
berbahasa Indonesia gitu. Nah, kalau mereka juga punya keberanian, ya kita juga berani aja berbicara bahasa Inggris, mungkin meskipun grammarnya salah atau tensinya salah atau apa, ya tidak apa-apa, saling saling mengkoreksi satu sama lain. Nah, kebetulan juga waktu masa saya waktu S1 mereka ada program namanya BIPA. Nah, BIPA tuh kayak mahasiswa Australia, mereka belajar bahasa Indonesia tapi bukan online, mereka datang ke Langsung. kampus langsung untuk belajar gitu. Nah, itu waktu itu saya juga ikut berpartisipasi di di program BIPA itu. Jadi kayak semacam jadi badisnya mereka, teman untuk bicaranya mereka saat di kelas ataupun setelah selesai mereka belajar gitu, untuk latihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin lebih dari itu sih, lebih dari kita melatih untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris aktif, mungkin dari ikut-ikut kayak program itu, dan juga melihat bagaimana orang lain yang native speaker bahasa Inggris mereka belajar bahasa bahasa asing kayak bahasa Indonesia juga untuk mereka gitu kan. Oke, itu mungkin bisa dimasukin salah satu tips mengatasi ketakutan dalam belajar speaking ya, maksudnya. Ya, Ada mungkin ya lebih ke speaking skill-nya. Ya. Nah, ini ada lagi nggak tips lainnya, misalkan nih kayak teman-teman kita nih yang misalnya nonton nih, yang takutan gitu loh. Gini nih, misalkan kita tuh mau ngomong nih, kadang mau ngomong sesuatu nih, ingat ya sih kayak mau ngomong sesuatu tiba-tiba nggak keluar gitu, nggak keluar dari mulut kita, padahal kita tuh ngomong sesuatu tuh di bahasa Inggris, tiba-tiba ngebeku aja gitu. Nah, ada tips-tipsnya nggak sih buat kayak kita tuh belajar speaking tuh mulai dari mana dulu nih gitu? Ya. Mungkin itu kayak mungkin tergantung kayak apa ya lingkungannya waktu itu ya. Mungkin mulai dari lingkungan yang memang lingkungannya fokusnya untuk belajar bahasa kali ya. Kayak tadi kan aku bilang tentang itu BIPA atau itu program pertukaran belajar bahasa Unibridge, kan kondisinya memang disetting untuk mereka bisa pesertanya itu untuk saling belajar bahasa kan. Jadi satunya orangnya belajar bahasa Indonesia, satunya belajar bahasa Inggris. Jadi kita kalau mau ngomong juga nggak nggak takut-takut, karena emang intinya program tersebut dibuat untuk belajar bahasa kan. Tapi mungkin kalau teman-teman mencoba duluan itu kayak di setting kayak, justru itu aku pernah merasa juga meskipun udah kayak dapat tes IELTS yang bagus, kalau IELTS bagus, dapat kampus universitas yang bagus, terus waktu mengikuti S2 pertama kali waktu datang ke kampus S2 waktu itu, kan ini lingkungan settingnya kan di kelas, dan kelasnya itu bukan kelas untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lainnya kan, kelasnya untuk kayak ngomong dalam bahasa Inggris tapi untuk mata kuliah yang diambil yang bukan bahasa Inggris kan, kayak matematika gitu. Dan itu kebetulan di tempatku tuh juga kebanyakan mahasiswa lokal, maksudnya mahasiswa Australia. Nah, ya itu, jadi itu juga kayak ada waktu, dan mereka tuh kebanyakan kalau di lingkungan kelas di sini tuh lebih aktif kayak menjawab, saya kayak ingin menyangga atau menanyakan dosen itu mereka lebih aktif, nggak perlu tunggu kayak dosen memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau misalkan dosen sambil lagi menjelaskan, kalau mereka kayak nggak tahu apa ya mereka bisa langsung bertanya aja, langsung ngomong gitu. Nah, kita yang sebagai mahasiswa asing juga kayak pertama kali kayak merasa kayak culture shock gitu, kayak itu juga ingin mau tanya nih, tapi kayak budaya kita waktu waktu belajar di kampus Indonesia kan kayak harus nunggu dosen kasih pertanyaan, nunggu dosen kasih kesempatan untuk bertanya baru kita bisa bertanya gitu. Tapi kayak di sini kayak tiba-tiba mereka bisa langsung bertanya-tanya gitu. Nah, kemudian jadi buat kita kan kayak masih masih berhenti sebenarnya nih, bisa nggak aku ngomong nih, mau bertanya langsung nggak? Terus kalau aku ngomong nih kira-kira struktur kalimatnya betul atau apa, bisa dosennya mengerti atau tidak gitu. Jadi hal itu ya kayak membuat kita kayak takut-takut, meskipun kita kayak udah bisa kuliah di kampus luar nih, udah punya siswa, IELTS-nya udah cukup, dari seharusnya kan kompetensinya udah cukup ya, tapi kayak ingin mengapply-nya langsung di situasi yang bukan untuk situasi yang kondisi yang kayak belajar itu, perkuliahan itu kayak susah. Nah, kalau kita masih kayak berpikir dulu kemudian baru bertanya tuh, nanti pas sudah kita membulatkan niat untuk bertanya, justru nanti udah kayak lewat, dosennya udah bicara di topik yang lain, udah kelewatan. Jadi jadi mungkin kalau untuk yang teman-teman yang mungkin masih kayak teman-teman yang misalnya mau lanjut studi juga ya di kampus di luar,
tapi kayak baru pertama kali lanjut studi di luar negeri, mungkin kita bahasa utamanya bahasa Inggris. Mungkin kalau kayak itu kayak ada perasaan kayak takut, mungkin bisa nggak perlu harus ngomong saat kelas juga, karena biasanya mereka di sana ada kayak office hours gitu dosennya, itu kita bisa kayak lebih privat untuk bertanya gitu, nggak apa-apa. Dan kemudian sejalan dengan aku mengikuti studi S2 dan sekarang S3, justru aku mengamati, oh mending kalau kayak tadi kalau misalnya ada pertanyaan, kita nggak perlu harus berpikir terlalu banyak, langsung ngomong aja. Justru karena aku melihat kayak ada mahasiswa asing di sini, kayak misalkan mahasiswa dari negara lain, mereka juga meskipun bahasa Inggrisnya juga nggak bagus strukturnya, nggak terlalu bagus strukturnya, mereka ngomong aja gitu. Dosennya juga mereka tidak akan bilang kayak merendahkan gitu kayak apa. Justru mereka akan mencoba untuk mengerti pertanyaan si mahasiswa yang bertanya itu sih. Jadi justru mereka cuma mau saling pengertian lah gitu. Mereka juga tahu kita mahasiswa asing, mungkin bahasa Inggris kan merupakan salah satu kendala kan. Gitu. Jadi mereka tidak bisa yang merendahkan gitu. Jadi justru mereka akan mencoba memahami apa yang coba kita tanyakan gitu. Dan kita kan juga butuh informasi dari mereka gitu, butuh jawaban. Ya. Kita juga jangan malu-malu bertanya gitu ya. Tanya aja gitu. Aku lihat dari observasi kayak masalah-masalah mereka langsung tanya-tanya. Nggak, mereka kayak langsung, oh ya cepat-cepat saja tanya-tanya aja, meskipun strukturnya mungkin kacau balau atau Soalnya tuh kadang nih kalau di sini nih, kadang mau ngomong tuh karena grammarnya. Kayak udah kepikiran grammar duluan nih. Kadang kan juga, aduh grammarku udah bener atau belum. Bener nggak sih kalau di sini nih di kita nih di Indonesia kan kadang takut ngomong tuh karena takut dikoreksi grammarnya salah kan. Justru ya kan justru di luar tuh nggak masalah sepanjang kayak kamu dan aku ngerti is okay gitu ya. Ya, jadi kayak kalau untuk komunikasi ya, untuk kayak ini tidak berlaku kalau misalkan untuk harus kayak menulis. Kalau menulis kan harus strukturnya benar apa segala macam. Tapi lain-lain kalau misalkan menulis kan kita ada pembimbing kan. Justru kalau kita ada struktur salah itu mereka akan maklumi karena memang bukan bahasa Inggris, bukan bahasa utama, dan mungkin pengalaman menulis kan bukan kita mungkin baru pertama kali menulis tesis atau apa segala macam. Jadi mereka pasti mengerti lah kalau akan dikoreksi gitu. Nah, tapi kalau dalam hal kayak tadi berbahasa Inggris aktif, misalkan untuk speakingnya, ya itu mending gak usah terlalu banyak berpikir di namanya itu kayak kalau terlalu banyak pikir itu nanti justru pertanyaan yang kita tanyakan tuh gak sempat ditanyakan. Oke, itu berarti tipsnya nih buat teman-teman yang masih ragu nih, kalau yang merasa bahasa Inggrisnya speakingnya belum bagus, nggak apa-apa, coba aja. Dan di sana juga kan kayak dosen-dosen tadi yang Albert bilang, mereka menghargai, memaklumi ya, karena itu bukan bahasa utama kita kan. Kayak itu bahasa kedua lah, bahasa jadinya tenang-tenang aja gitu ya, dan worry. Kadang suka minder dulu kan karena mungkin bahasa Inggrisnya kan udah mah di sini kita harus kayak persiapan IELTS, TOEFL gitu kan, udah kayak berat sendiri kan kepala gitu, gimana nih gitu. Flashback nih kayak sepanjang kamu tadi ngambil S2 lanjut lagi, ada nggak sih kayak pengalaman kamu di dulu-dulu gitu yang pernah kamu sesali gitu? Apa sih gitu? Pernah nggak sih dalam hidup? Waktu di akhir penulisan tesis sih, kan ini udah selesai, udah submit tesis, tinggal tunggu wisuda aja kan namanya. Nah biasanya itu kayak waktu itu ada kesempatan untuk ikut kayak conference gitu. Nah, topiknya aku ada daftar conference, sudah dapat beasiswanya juga, itu sih tinggal jalan aja, dan juga dapat kesempatan untuk kayak memberikan talknya kan tentang ini riset waktu tesis kan. Tapi entah kenapa waktu itu aku malah membatalkan untuk ikut conference itu karena waktu itu aku juga sementara lagi ngurus untuk persiapan sudah, kemudian ini mungkin waktu itu udah jenuh juga sih karena udah pusing-pusing tulis tesis, kemudian udah kuliah lumayan lama, jadi pingin untuk istirahat sebentar sih. Jadi ya, tapi terakhir jadi menyesal kenapa nggak ikut waktu itu. Karena waktu itu kan konferensinya itu kan ada beasiswa untuk kayak travel, untuk jadi perjalanannya di mereka yang
sponsori, kemudian akomodasinya mereka sponsori. Aku udah daftar dulu, udah diterima beasiswanya sebenarnya, tinggal jalan aja. Hmm, Cuman waktu itu aku kayak udah ingin tunggu aja ini apa lulus. Mungkin kayak waktu itu aku udah kayak homesick sedikit sih, kayak kepingin lulus ya, tinggal tinggal pulang aja gitu. oh, oke. Karena ada bumbu homesick ya. Ya ampun, padahal udah apa ikutan conference kan biasanya seleksinya kan ketat gitu loh ya. Ketat, terus di antara berapa orang yang apply gitu ya. Tapi kamu waktu itu, oh itu berarti yang penyesalan yang kamu ini nih ya. Ya di akhir. Hmm, oke. Terus ini tadi kan flashback. Terus ada nggak sih kamu pernah seorang Albert ini pernah ngerasa insecure, hopeless kah? Pernah nggak ngerasa down kah nggak? Oh, iya, pasti ada lah. Ya, nggak mungkin nggak ada. Um, Setiap kayak waktu S1 juga ada, di S2 ada, di S3 juga ada. Tapi mau yang dengar yang mana, waktu S1, S2 atau S3? Yang paling inilah, yang paling istilahnya pas kamu ceritain tuh, oh gitu. Jadi bisa ngasih ke kitanya, wah semangat lagi kita bagaimana? Baru-baru aja sebenarnya, tahun lalu sih, waktu sementara lagi S3 kan kita kayak harus menulis kayak publikasi, harus ada publikasi hasil penelitian kan, dan itu kan harus submit kayak di jurnal atau apa. Waktu itu kayak udah persiapan, udah untuk submit di jurnal tersebut, udah mengikuti kayak format segala macam, udah lewat dari revisi-revisi dengan pembimbing, diskusi-diskusi dengan pembimbing, tinggal 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 submit aja gitu. Nah waktu itu submit, memang jurnal yang kita submit waktu itu juga lumayan susah untuk ditembus sih waktu itu. Nah waktu itu jadi udah submit, pas waktu dengar hasilnya ternyata belum diterima, masih masih ditolak waktu itu. Jadi waktu itu merasa down gitu kan, karena kita kayak udah ini desainnya udah lama gitu, udah lewat revisi-revisi publikasi segala macam, tapi justru masih ditolak. Nah tapi kemudian itu merasa down waktu itu, kayak aduh, berarti harus kayak ngulang lagi gitu, harus harus submit ke jurnal lain lagi, harus revisi lagi dan lain sebagainya. um, tapi ya itu cerita-cerita sama pembimbingnya juga bilang nggak apa-apa, itu kayak apa, hal yang wajar kalau misalkan ditolak atau apa gitu, ya tinggal kita perbaiki, ambil uh, pertimbangkan itu, apa kan mereka kasih feedback kan, pertimbangan feedback dari reviewer yang waktu itu, revisi kembali papernya, dan oh ya waktu itu kita bisa appeal, jadi waktu ditolak tuh kita bisa kayak buat surat appeal, buat surat untuk appeal ke keputusannya mereka, Hmm. karena pembimbing juga merasa kayak paper ini itu seharusnya nggak ditolak gitu namanya. Jadi kita buat appeal ke associate editornya, tapi ternyata nggak diterima juga. Nah, jadi kayak merasa down lagi kan, down lagi 2 kali. jadi tapi justru pembimbing yang meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa, seharusnya ini papernya bisa bagus untuk bisa dipublish gitu. Nah jadi itu kita ulang lagi, jadi cari jurnal yang lain lagi yang sama bagusnya dengan tadi, dan berarti harus kerja ulang, kayak harus menyesuaikan dengan formatnya, kan formatnya beda-beda antara yang jurnal ini dengan jurnal yang satu. Jadi ya kayak harus ulang prosesnya lagi gitu, ya, revisi lagi dan sebagainya. Jadi yang ini udah submit ke jurnal yang berikutnya dan nggak ditolak, jadi cuma tapi ada beberapa perbaikan yang harus dibuat sebelum sebelum bisa publish di jurnal tersebut gitu. Hmm, oke. Kalau Ini nggak salah, ya, sedikit aja dari S3. kalau nggak salah juga jurnal itu kan ada tingkatannya ya, Q1 apa? Yang paling susah tuh Q berapa ya? Ya, yang Q1, jadi jadi kita di sini memang kepinginnya publish di jurnal Q1. Jadi 2 jurnal yang tadi aku bilang tuh memang sama-sama Q1. di Q1. Oke. Nah, terus gimana tuh? Kan tadi kamu dipupukin, bukan dipupukin, disemangatin sama dosenmu nih. Nah, cara untuk kamu, beda, ayo kerja lagi gitu, ayo bikin lagi ulang gitu. Apa sih motivasi kamu waktu itu? Padahal kan udah sedih ya, udah 2 kali kan, udah ngajuin lagi, nggak ditolak lagi gitu kan. Uh, Ya itu kita kan, aku kan di sini kan pertemuan dengan pembimbingnya kan tiap minggu kan namanya, jadi kayak tiap minggu kita ada tatap muka, biar tatap muka langsung di kampus atau lewat Zoom gitu.
Jadi kayak ya kita bahas kan ada feedback. Ya, aku share screen kayak dokumen feedbacknya dari reviewer, kita bahas masing-masing feedback tersebut. Dan pada saat dibahas, ternyata pembimbing juga merasa ini kayak reviewer komennya itu kayak kebanyakan kayak misunderstanding atau mungkin mereka kurang paham dengan papernya atau segala macam gitu. Jadi kayak oh ternyata tidak yang aku pikir buruk-buruk sekali ini kayak komentarnya itu kayak membuat kayak papernya mungkin nggak bagus atau apa, ternyata nggak segitu juga gitu sih gitu. Jadi kayak ada kayak apa ya kayak oh ya ternyata pendapat dari pembimbing juga membantu untuk kita nggak down gitu, yang nggak merasa kayak oh ini nggak bagus gitu, mungkin apa papernya nggak bagus gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Oke, berarti tetap ketika kalau ngerasa down atau apa, tetap harus ada supporting system ya di samping gitu ya. Oke, itu cerita kamu kayak apa feeling hopeless lah waktu dulu ya, down-nya itu tahun lalu justru. Nah, ini aku mau tanya, sebenarnya kamu capek nggak sih belajar apa? Capek. Pernah nggak Oh, ngerasa capek gitu? oh ya ada sih. Ya kan tadi aku bilang kan waktu S2 yang terakhir yang harus ikut, yang masih ikut conference itu aku tadi memutuskan kayak gitu karena udah pengen pulang. Oh, itu. Habis udah pulang. Nah, itu satu. Uh, Kalau S3 sih ya jenuh kita kan, kalau S3 kan nggak kayak belajar di kelas lagi kan gitu kan Dame. Mungkin jenuhnya kayak harus baca-baca papernya orang-orang untuk kita review paper-paper, baca cari-cari topik untuk topik-topiknya. Kan kita baca papernya orang untuk kita bisa oh cari tahu ini masalahnya, risetnya topik ini saat ini sudah sejauh mana, kemudian kira-kira ada masalah apa yang perlu digali atau yang masih bisa kita ambil untuk kita coba pecahkan atau segala macam gitu kan. Nah kayak mungkin kayak yang bikin jenuh tuh kayak kalau kita udah baca banyak-banyak gini terus bingung kira-kira apa yang harus apa yang harus dibahas gitu, apa yang bisa kita buat lagi gitu. Oh itu ya, jadi salah satu rutinitas juga ya. Hmm. Nah itu, apa sih yang paling menyenangkan dari S3 gitu? Ada nggak sih? Ini, yang menyenangkannya apa, yang nggak menyenangkannya tuh apa gitu? Yang ingin lanjut S3 ya, misalkan relasi antara pembimbing dengan apa tuh dengan Gitu. studentnya dengan yang dibimbing tuh harus bagus. Jadi